sebagai leading sektor jasa pariwisata ya, baik open maupun closing, mohon keterangan tentang rencana closing tanggal 19 November 2022. Ya, kami panitia daerah Porprov Jawa Barat ke-14 itu berencana akan mengadakan closing ceremony itu besok pada 19 November. Open gate kita mulai pukul 2 siang, pukul 14, dan acara akan kita mulai tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore hari. Durasi pelaksanaan sekitar 2 jam. Kita ingin memastikan sebelum adzan maghrib itu penutupan sudah bisa betul-betul selesai. Materi acaranya hampir sama dengan opening. Yang membedakan pertama opening di stadion, closingnya di alun-alun Ciamis. Yang kedua juga ada materi tradisional, tapi tidak sebesar di opening. Ada sambutan-sambutan. Nanti puncaknya adalah sambutan Pak Gubernur. Itu menutup pelaksanaan Porprov dengan memadamkan api kaldron. Berikutnya juga ada penurunan bendera KONI dan bendera Porprov yang nanti akan diserahkan oleh Pak Gubernur kepada tuan rumah berikutnya, yang sampai hari ini juga kita belum tahu siapa yang akan menjadi tuan rumah di Porprov ke-15 tahun 2026 ke depan. Dan seperti biasa nanti setelah seremonial berjalan selesai, ada hiburan dari artis nasional maupun lokal, dari Eternal Band, terus kemudian juga Master Band kembali tampil. Ini untuk menghibur warga masyarakat Ciamis, terutama para atlet yang sudah selama sepekan kurang lebih bertanding dalam arena Porprov 14. Bagi pengunjung tidak ada pintu masuk atau tiket? Ya, kalau kemarin di opening kita bekerja sama dengan tiket.com untuk mengetahui estimasi berapa pengunjung yang datang. Kalau sekarang tidak, kita bebas saja, seluruh penonton bisa datang karena memang kita lokasinya di outdoor. Jadi ada banyak ruang yang ketika di depan panggung penuh maka mereka bisa mengambil posisi senyaman mungkin. Jadi tidak ada khawatir terjadi penumpukan massa karena ini di outdoor. Tapi meskipun demikian, yang berada di lokasi festival, artinya di depan panggung ini hanya terbatas paling kiri kanan untuk 1.000. Jadi yang bisa mendekati langsung ke area dekat panggung itu hanya 2.000-an penonton. Karena kita barricade seluruh panggung dan tribun. Jadi bagi penonton yang kesiangan datangnya ya wayahna ke bagian tempat yang tidak terlalu dekat ke panggung, tapi dengan sound yang kapasitas maksimal, orang nonton di tengah alun-alun pun masih bisa kedengaran. Ada live streaming? Ada, seperti halnya opening kemarin kita juga digelar secara hibrid, ada offline, di sini masyarakat bisa hadir langsung, ada juga online, masih tetap di channelnya Diskominfo Kabupaten Ciamis. Waktu open ceremony ada yang wow itu Jamrud. Kalau ini wow-nya bagaimana? Ya, nanti ada gestarnya Eternal Band. Insya Allah ini band sangat atraktif, menghibur, dan kita pasti terhibur karena memang sudah selesai pelaksanaan Porprov-nya. Terakhir, apresiasi terhadap Porprov dan puncaknya closing ini bagaimana? Ya, alhamdulillah Ciamis ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, sudah dipercaya di tengah keterbatasan, di tengah situasi perekonomian yang belum secara menyeluruh baik, di tengah selesainya Covid, kita bisa menyelenggarakan perhelatan besar, bahkan big event karena kelasnya provinsi di Kabupaten Ciamis. Dan ini kebanggaan bagi kami, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, dipercaya menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah pada besok hari mudah-mudahan lancar. Kepercayaan itu kita jawab dengan menggelar opening dan closing sebaik mungkin agar masyarakat Jawa Barat mengenal Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten yang siap dalam segala kondisi. Sedikit sedikit tentang potret dari progres 4 sukses bagaimana? Ya, alhamdulillah kemarin opening sudah dilaksanakan dan sukses. Kemudian juga sampai hari ini kita dapat perolehan emas baik. Per hari ini kita masih tetap bertengger di peringkat 9.
Dan ini adalah lompatan dari sisi penyelenggaraan. Kemarin kita sukses menyelenggarakan opening dan besok closingnya. Dari prestasi kita juga sukses sesuai target, bahkan hari ini kita di 9, mudah-mudahan tidak keluar dari 10 besar, karena terakhir sekali kita dapat medali emas itu di tahun 2021, kita posisi ke-22 tahun 2021. Sekarang masuk ke 10 besar, ini lompatan yang sudah luar biasa secara prestasi, bisa dibilang targetnya terpenuhi. Kemudian secara ekonomi, alhamdulillah perhelatan ini menghasilkan berkah bagi warga masyarakat Ciamis. Dengan hanya 9 hotel, maka sebagian besar kontingen ini ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Artinya betul-betul dirasakan langsung oleh warga Ciamis, bukan hanya oleh para pengusaha. Belum lagi bicara kita soal kebutuhan logistiknya, makannya, minumnya. Kita ada 5.000-an orang tinggal selama 10 hari, itu luar biasa. Ada spending of money yang cukup signifikan bagi pedagang, dan kita juga di sini di alun-alun tiap malam kita gelar hiburan rakyat untuk lebih menyemarakan, sehingga nanti para kontingen bisa leluasa membuang uang di Ciamis, dan buangan uang mereka menjadi berkah bagi ekonomi Ciamis. Tinggal nanti kita insya Allah kalau pelaksanaan sudah tertib, maka kita meyakini administrasi pun akan tertib juga dibuat. Ucapan terima kasih. Yang pertama ucapan terima kasih pada Pak Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya kepada KONI Jawa Barat yang telah mempercayakan Ciamis menjadi tuan rumah, dan pada seluruh atlet pejuang yang mengharumkan nama besar Ciamis, sehingga Ciamis sekarang dihitung dalam dunia olahraga Jawa Barat menjadi kabupaten yang patut diwaspadai, karena atlet-atlet kita menyumbang banyak prestasi. Dan yang paling terakhir dan paling utama pasti kami pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Porprov mengaturkan banyak terima kasih kepada komandan perang, kepada pimpinan kami Pak Bupati Kabupaten Ciamis, Pak Dr. Haji Hadian Sundarya, yang telah secara meyakinkan, secara tegas, secara sempurna mengarahkan kami untuk menggelar Porprov. Ini seluruhnya keberhasilan dan kesuksesan ini atas arahan dari Pak Bupati Ciamis. Dan yang paling tentunya yang kami apresiasi adalah kepada warga masyarakat Ciamis, kepada Dewan, DPRD, dan kepada masyarakat yang sudah menjadi tuan rumah yang baik, memberikan keramahan, memberikan kenyamanan. Alhamdulillah sampai pelaksanaan Porprov yang akan segera berakhir besok hari, kita tidak mendengar ada komplain, ada keluhan dari tamu kita yang datang. Artinya masyarakat kita sudah sangat siap untuk dikunjungi dan didatangi oleh tamu berbagai kalangan, termasuk tamu-tamu konstitusi.